Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-manazilul 'aliyah la tunalu illa bil bala'i. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan diberi oleh Allah keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai ta'lim kita, melanjutkan surah Al-Baqarah ayat berapa Bapak Ibu sekalian? 94 ya, masih kelingan Bapak ya. Insyaallah ada catatannya ya. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa gak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sehabis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk bisa mengingatmu ya. Dengan apa? Zikir ya. Salat itu termasuk zikir ya. Salat itu percakapan seorang hamba dengan Allah gitu ya. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika ya, dan tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah ya. Orang mukmin itu cuma punya dua kondisi. Satu, kalau dikasih nikmat dia bersyukur, kalau dia dikasih musibah dia bersabar. Yang ketiga gak ada gitu ya, cuma dua saja dalam kondisi orang mukmin. Kemudian wa husni ibadatika ya, dan aku minta kepadamu ya Allah untuk ibadah yang terbaik ya, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling engkau ridhoi ya Allah. Maka dalam surah Tabarak itu ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah memberi kita itu hidup ya, Allah hendak menguji apa? Kita itu dengan amalan yang terbaik gitu ya. Jadi siapa di antara kalian yang amalnya itu paling baik, ayyukum ahsanu amana, maka Allah beri kita hidup ya. Maka dalam hadis yang lain juga disebutkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu ya. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang
dan amalannya baik gitu ya. Kalau umurnya panjang nggak manfaat, udah mendingan mati dahulu coba ya. Tapi alhamdulillah umurnya panjang, ibadahnya istiqomah, ya manfaat banyak orang ya. Artinya kita ini bisa meningkatkan derajat kita nanti di surga. Orang yang meninggal duluan dari kita ya sudah, amalnya sudah berhenti habis ya. Tapi kita masih hidup, masih sangat mungkin untuk apa? Beramal lebih banyak gitu ya, lebih banyak, lebih besar ya. Ini jadi itulah manfaat umur yang panjang ya. Ayyukum ahsanu amalan. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membawa Quran bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 94, yang membawa HP juga bisa dibuka aplikasinya di Quran 94 Al-Baqarah. Kemarin kita sudah berbicara tentang sifat karakter orang Yahudi ya. Nah, di sini disebutkan kecintaan mereka pada dunia yang membuat orang Yahudi itu apa? Menyimpang ya. Dari mana? Dari kebenaran. Jadi ternyata mencintai dunia berlebihan itu bisa membuat orang apa? Menyimpang dari kebenaran. Dan itu dilakukan oleh Yahudi ya. Nah, di sini kemarin wala tajidannahum ya ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Kita akan dapati orang-orang yang paling rakus terhadap kehidupan ini, mereka siapa? Orang-orang Yahudi. Bahkan mereka itu bercita-cita hidupnya itu berapa tahun? 1000 alfasanah, 1000 tahun gitu ya. Nah, umatnya Rasulullah ini umurnya pendek-pendek ya, tetapi punya keutamaan tersendiri, keistimewaannya ya. Ya mentok paling berapa Pak? 80 Pak ya? 80 ya, itu pun jarang ya. 70 lumayan banyak ya. 63 udah sesuai dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab gitu ya, 63 tahun ini ya. Baik. Kita lihat di sini ya. Ayat selanjutnya. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jadi ini tantangan Allah kepada orang Yahudi ya, yang disampaikan oleh Allah lewat Quran, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kepada orang Yahudi. Apa di situ kalimatnya? Katakanlah. Artinya Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad gitu ya, katakanlah. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi ya. In kanat lakumud darul akhiratu 'indallah ya. Jika negeri akhirat itu khusus hanya untukmu wahai orang-orang Yahudi gitu ya, bukan untuk orang lain. Artinya bukan untuk orang selain Yahudi gitu. Maka apa di situ kalimatnya? Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin ya. Maka bukan untuk orang lain, mintalah kematian jika kamu orang-orang yang benar. Artinya wahai orang Yahudi, nek memang ya surga ini apa namanya, negeri akhirat itu hanya khusus untuk golonganmu, maka matilah kamu itu sekarang saja dan melebu surga. Itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, lewat Quran, disampaikan oleh Rasulullah, kemudian disampaikan kepada orang Yahudi ya. Maka di sini apa? Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim ya. Akan tetapi apa? Mereka menjawab ya, mereka tidak akan menginginkan apa? Kematian ya. Jadi wong Yahudi niku wong sing paling wedi akan apa? Kematian ya. Maka ini kan saya sampaikan pernah terjadi agresi militer besar-besaran ya, orang
Israel ke Gaza, ya, mereka semua di dalam tank-tank, tidak berani keluar, dalam posisi apa? Memakai apa? Pampers itu Pak ya. Tentara pakai pampers sih dia itu. Padahal kan perang gitu ya. Di dalam tank nggak berani keluar. Ya. Jadi yo pipisnya di dalam tank itu. Ya. Mereka kalau keluar tuh udah takut dengan apa? Sniper gitu ya. Padahal mereka ini ya mengaku ya katanya akhirat itu miliknya, ya. Tapi ketika disuruh mati mereka tidak sanggup, tidak mau, ya. Baik. Kemudian wallahu alimun bizzalimin, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat apa? Zalim. Ya, zalim di sini maknanya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Orang Yahudi itu tidak mentaati Allah, berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan orang zalim itu susah untuk mendapatkan hidayah Allah, ya. Orang zalim itu berat, ya. Maka sama seperti posisi orang yang melakukan atau menambah atau mengurangi syariat Allah, itu susah untuk bertobatnya ketimbang orang yang melakukan perbuatan apa? Maksiat, gitu ya. Maka seorang ulama besar pernah mengatakan begini, ya. Sesungguhnya sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama, ya, itu pelakunya susah untuk bertaubat, ya, ketimbang orang yang melakukan perbuatan apa? Dosa, ya. Innal iblis ahabbu, ya, minal bid'ah, ya. Gimana itu kalimatnya dia? Sesungguhnya pelaku, ya, bid'ah itu susah untuk bertobat kepada Allah ketimbang orang yang berbuat maksiat. Karena orang yang menambah dalam ajaran Allah atau mengurangi dalam ajaran Allah, mereka meyakini ini adalah sesuatu yang benar, ya. Sedangkan pelaku maksiat mengatakan ini adalah sesuatu yang apa? Salah, dan dia belum bisa bertaubat. Nah, itu perbedaannya, ya. Maka kenapa syaitan atau iblis itu dia itu takabburun 'ala Allah, ya, berbuat sombong kepada Allah karena dia itu merasa apa? Mulia, gitu ya. Iblis sama Adam diciptakan duluan mana? Duluan iblis, ya. Duluan syaitan, ya. Ada yang mengatakan kalau mau mengecek nasab seseorang tanyalah kepada iblis, kepada setan, ya. Kenapa? Karena setan itu umurnya panjang, dia ngerti. Oh, si fulan ini anaknya ini bin. Ada Pak kisah itu, ya, di Mesir itu, tapi di Mesir itu ada orang yang bangga dengan nama, gitu kan. Dan ada sebuah kabilah itu, ya. Namanya itu, ternyata diurut itu dari Quraisy, gitu ya. Dari keturunan Quraisy, ya. Akhirnya apa? Ketika dicek Quraisynya mana? Quraisynya itu jalurnya itu ke Abu Lahab. Itu ya. Siapa ya? Jadi ketemunya kepada Abu Lahab, bukan dari Ikrimah, bukan, tapi dari anaknya Abu Lahab. Ya. Akhirnya karena mereka itu satu kampung itu malu, ya. Akhirnya dikasih nama mereka itu satu kampung itu Abdullah, hambanya Allah. Sudah namanya itu Abdullah bin ini. Ya. Nah, ini kisah ini nyata, ya, diceritakan oleh beliau Syekh Isom ketika kami belajar sama beliau, ya, cerita tentang bab yang ini. Itu, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Kita ini tidak boleh bangga dengan apa? Nasab. Gitu. Memang nasab dalam Islam itu dijaga betulan, tetapi berbangga-bangga dalam hal urusan nasab itu tidak diperkenankan dalam Islam. Maka dalam hadis disebutkan al-fakhru bil ansab min amril jahiliyah, ya. Berbangga-bangga dengan nasab itu termasuk urusan perkara jahiliyah yang harus dihindari, gitu ya. Termasuk juga nggak boleh memanggil orang, ya. Contohnya mungkin dia lahir kok nggak ngerti bapaknya siapa, si fulan anak
ini yang nggak karuan nggak boleh, ya. Apalagi dia sudah taat kepada Allah, ya, ibadah kepada Allah, disebut si fulan anaknya ini, itu nggak boleh, ya, menyakitkan, ya. Karena ada di antara sahabat Rasulullah itu yang memang bapaknya itu juga tidak jelas, maka dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan apa? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, itu ya. Jadi seperti itu ya, manggil orang yang mungkin nasab bapaknya itu nggak ketahuan, ya, nggak ngerti lah gimana lah ceritanya gitu kan, ada ya, mesti ada itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Wala tajidannahum ahrasan nasi, ya. Nah ini ya ayatnya, ya. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, artinya orang Yahudi, ahrasan itu orang yang paling serakah, hirsun, ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan lan tanalul ilma illa bisittatin, ilmu tidak akan didapatkan kecuali melalui 6 tahapan. Apa itu? Zakaun, wahir, sun. Nah, di sini ada kalimat ahros, jamaknya dari hirsun. Hirsun atau ahros itu kalau diartikan secara letterlek itu maknanya adalah rakus. Maka zakaun wa hirsun, orang akan dapat ilmu kalau dia itu zaka, cerdas. Wa hirsun, dan dia itu rakus, ya. Rakus di sini kalau yang babnya Imam Syafi'i ini adalah rakus untuk membaca, rakus mendengarkan ilmu, rakus menuntut ilmu, itu zakat. Tapi kalau di sini makna ahrasan nas adalah manusia yang paling apa? Serakah. Terhadap apa? Ala hayatin, ya, terhadap kehidupan dunia, ya. Maka orang Yahudi itu adalah orang yang paling serakah terhadap kehidupan dunia dari zaman, ya, zamannya pertama itu Nabi siapa itu? Bapaknya Yusuf itu, bapaknya Nabi Yusuf, Ayub ya, Yakub. Nah, itu Yahudi kan, ya, dari situ Bani Israel itu kan silsilahnya itu terus Yakub, Ayub, Yusuf, terus itu ya, sampai nggak ada nabi baru dari jalurnya satunya ya, Yusuf apa namanya, jalur satunya itu siapa? Ismail ya, Ibrahim Ismail baru ke Rasulullah, ya. Ini. Taib. Wa minal ladzina asyraku. Nah yang kedua, siapa orang yang paling serakah terhadap kehidupan dunia? Itu ternyata Quran menyebutkan ada 2. Satu orang Yahudi, yang kedua wa minal ladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik, ya, orang-orang yang tidak menyembah Allah. Kemarin kita sudah bahas siapa mereka orang-orang musyrik. Di antaranya adalah orang yang menyembah anak sapi, ya. Bahkan kan di India itu ya ekspor apa namanya daging sapi terbesar itu India, Ustaz ya. India itu kan ekspor daging sapi terbesar. Padahal kalau pas kurban ada kaum muslimin kurban sapi di sana Pak, itu kena hukuman katanya. Ya, Tuhannya kok disembelih, nggak olah itu Tuhannya disembelih itu Pak ya. Jadi kena denda gitu ya. Sapi di sana kan dianggap tuh Tuhan, diliarkan gitu ya. Mau masuk rumah neletong lingo mas karpet terserah, nggak boleh dipecut, nggak boleh digusah, gitu ya. Nah ini itu dianggap Tuhan. Maka Quran mengatakan apa? Innal ladzina takhadul ijla, sesungguhnya orang yang mengambil anak sapi, ya, sebagai Tuhan maksudnya dia. Sayanaluhum ghadabun mir rabbihim, mereka itu akan mendapatkan murka dari Allah, ya. Wa dhillatun fil hayatid dunya, dan kehidupan dunia itu akan dihinakan. Loh jelas Pak, sapi kok disembah gitu, aneh gitu. Secara akal aja masuk ya. Ya kalau saya mengatakan, jadi di sana itu ada ya Tuhan tuh banyak. Ada Tuhan tikus, ya, Tuhan sapi, Tuhan harimau, Tuhan banyak pokoknya itu Pak ya. Jadi Tuhannya macam-macam ya. Jadi kalau pas sini nggak cocok ngambil Tuhan yang ini gitu kan. Tuhannya ini nggak
enggak pas ngambil yang ini gitu ya. Ini gimana kalau di dalam dunia ini ada beberapa Tuhan, hancur dunia ini ya. Wa minal ladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Yawaddu ahaduhum, ya. Apa yawaddu itu? Ya, mereka ya, ahaduhum ya, tiap-tiap mereka, artinya tiap orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik itu menginginkan apa? Lau yu'ammaru alfasanah. Ya. Mereka itu menginginkan sekiranya diberi oleh Allah, yu'ammar itu diberi oleh Allah alfasanah, umur 1000 tahun. Ya. Jadi kepenginnya itu hidup kalau mau 1000 tahun ya mau 1000 tahun. Yahudi itu ya. Padahal ya nggak sampai ya, kecuali iblis ya. Kalau iblis itu memang umurnya masya Allah Pak, luar biasa. Ya saya pernah dialog waktu ngobati orang kesurupan tuh, umurmu berapa itu ya? Ya sampai ribuan tahun. Ya. Jadi sudah hidupnya itu bangsa jin itu, cerita sedikit ya. Itu kayak kerajaan. Ya. Dia akan hidup di mana bangsa kebiasaan manusia hidup. Contohnya nih ya, di sekitar An-Nur, betul, sekitar An-Nur ini orangnya semua taat ke masjid, sholat, ya taklim, ya ngaji, ya jumatan, ya. Itu bangsa jin yang di sekitarnya itu akan ikut seperti itu. Ya ngaji, ya taklim, ya jumatan, gitu ya, ya Jumat berkah, ngikut dia Pak. Tapi kalau dia itu di komunitas ngapunten, itu di Wonogiri itu kan ada namanya gunung apa? Gunung Senggo Pesugihan tuh gunung apa? Ada ya di sana. Yang biasanya orang minta apa itu di gunung di Wonogiri, Praci itu mana itu ya? Itu kan ada itu ya. Kayangan Pak. Nah itu pokoknya ada di sana itu ada gunung yang dipakai untuk orang minta-minta ben sugih, ben waras, ben dagangan laris itu ada. Gitu ya. Itu mereka pernah mengatakan, ya, saya tuh di sana udah kayak kerajaan Ustaz. Ya. Jadi manusia tuh goblok Ustaz. Nah, kenapa Ustaz? Kenapa kok goblok? Loh iya. Kami tuh di sana itu setiap hari itu didatangi oleh manusia, dibawain makanan. Yo kadang ono udute barang Ustaz. Ono rokok itu loh Pak. Sajen ini kan di di gunung itu. Saya kadang jinnya aku ki yang guyu Ustaz. Kenapa kok manusia segoblok ini gitu ya? Aslinya padahal manusia itu mulia gitu ya. Walaqad karamna bani Adam, telah aku muliakan apa? Anak keturunan Adam. Tapi karena dia melakukan seperti itu, wah itu bangsa jin itu wah senang itu Pak guyu itu, wah Masya Allah luar biasa. Nah itu komunitas hidupnya di sana, akhirnya apa? Bangsa jin juga sama, bangsa jin yang musyrik kepada Allah. Tapi coba jenengan kayak kalau pas ke Iskarima itu ada satu anak Magelang namanya Murad Ustaz ya. Waktu masih jadi santri itu Murad, sekarang di Yaman beliau sekolah gitu. Pernah ketiduran di auditorium itu, di auditorium Iskarima itu ya. Kemudian jam 12 malam itu bangun, terbangun dia. Pas bangun tuh nggak bisa gerak. Melihat auditorium itu penuh ya, dari ujung sana sampai ribuan, sesek nggak bisa bangun. Saya sampai menjerit itu nggak bisa Ustaz. Itu kenapa ya? Ya, memang auditorium itu kan dipakai untuk apa? Kajian Ahad pagi kan, setiap hari Ahad itu kan ya. Berarti bangsa jinnya juga ikut Ustaz. Ikut apa namanya? Mendengarkan Ahad pagi. Nah terus kok saya bisa diganggu begitu bagaimana? Saya tanya, kamu waktu tidur itu wudu apa enggak? Enggak Ustaz, langsung jingkrung. Nah ya pantesan gitu ya. Kalau tidur langsung jingkrung itu rawan apa? Keganggu gitu ya, rawan gitu. Makanya kan ada sunnah kita itu istirahat malam ya, berwudu sebelum apa? Tidur ya. Wudu dulu sebelum tidur ya. Kemudian dipanya di apa? Ditebai itu Pak ya, disulai itu. Walaupun harus bersih, spring bednya baru beli dari toko, tetap ya Pak ya, tetap disulai gitu ya, ditebai ya, bersih gitu ya. Ya, kemudian berbaring, kalau bisa baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi dibaca. Kalau nggak bisa, belum hafal, mungkin bisa baca Al-Fatihah atau Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing berapa? 33 kali
Amalan ini pernah diajarkan Rasulullah kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi suatu saat, ya, istrinya Ali siapa? Fatimah, ya. Fatimah itu kan anaknya Rasulullah, ya Pak, ya. Diambil istri oleh Ali bin Abi Thalib, punya anak namanya siapa? Hasan dan Husain, ya. Nah, Ali ini qadarullah, selain mantu Rasulullah, ya, kemudian menjadi sahabatnya Rasulullah, dan dia itu anak pamannya siapa? Rasulullah, anaknya Abu Thalib kan dia itu, ya, Ali bin Abi Thalib, ya. Itu dilalah qadarullah, dia itu adalah sahabat yang paling fakir, ya, sahabat yang memang hartanya itu tidak banyak. Nah, suatu saat Rasulullah itu pulang dari perang Hunain kalau tidak keliru, ya. Itu membawa ghanimah onta banyak banget, sampai ratusan, sama kambing, sama beberapa budak, gitu, ya. Nah, Fatimah itu mengatakan kepada Rasulullah, kepada bapaknya, ya Rasulullah, ya, tolong berikan aku satu budak yang bisa membantu aku untuk rewang, gitu Pak, ya, untuk merewangi, ya, di rumah sehari-hari, menyiapkan kuda, membersihkan rumah, nyapu halaman. Itu anaknya itu, anak Rasulullah itu, Fatimah itu minta. Tapi malam harinya Rasulullah datang ke rumahnya dan mengatakan, aku ajarkan sebuah kalimat, kalau kamu amalkan sebelum tidur, maka kamu akan menjadi orang yang paling kuat sampai sore hari. Apa itu, Pak? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Biasanya kita baru Subhanallah yang 5 wis angop, Bu, ya. Wah, angop. Terus Alhamdulillah yang 5 wis ngantuk. Allahu Akbar wis ra kewaca. Coba Pak, dipraktekkan itu, ya. Saya waktu itu bertahan meraktekkan itu 3 bulan. Sekarang kadang ya nggak genep, kadang baconya gitu, nggak genep wis ngantuk, gitu, ya. Itu 3 bulan saya praktekkan, Masya Allah, itu nggak ada kesel, Pak, ya. Dari pagi sampai malam itu nggak kesel, Pak. Nggak capek, nggak kesel, aktivitas padat itu kuat, ya. Ternyata betul itu. Jadi di dalam hadis itu kan al-istighfar wa dzikr itu ziyadatul qawi, ya, menambah kekuatan. Jadi zikir, ya, itu menambah kekuatan jasad seseorang, ya. Maka dalam juz 2 itu kan disebutkan bastatan fil ilmi wal jismi, ya, menjadi kuat badannya dan menjadi kuat ilmunya. Karena zikir, ya, wirid, ya. Maka di akhir kehidupan nanti menjelang hari kiamat, makanan orang mukmin itu letaknya di di zikir. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena dunia ini penuh dengan kabut. Jadi kabut itu asap yang turun sampai 40 hari seluruh dunia ini, ya. Itu orang tidak bisa keluar dari rumah. Dan mereka banyak yang kehabisan stok makanan dan minuman, nggak bisa keluar, ya. Akhirnya makanan mereka itu hanya di zikir dan wirid. Ketika mereka subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya, itu perut mereka itu kenyang. Mereka tidak merasakan lapar, gitu, ya. Jadi ini menunjukkan kan di luar nalar, Pak. Tapi betul, ya, kalau dipraktekkan, dilakukan, subhanallah, ya. Sampai di dalam surat Al-Kahfi gitu kan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada Ashabul Kahf, ya, penghuni gua, ya. Berapa tahun itu, Pak? 350-an, ya. 313 tahun, ya. Ya, 309 tahun, ya, di dalam gua. Gitu, ya. Di dalam gua sampai seperti itu. Bahkan ketika mereka keluar mau nuker uangnya aja, loh, ini uang tahun berapa ini, ya? Sudah berapa puluhan tahun yang lalu. Loh, ini rumah saya. Loh, ini foto penghuninya masih ada. Ini siapa? Ini adalah kakek saya, gitu. Kakek yang nomor berapa gitu, Pak. Ternyata penghuninya itu adalah cicit-cicitnya, gitu, ya. Ya, cicit-cicitnya dan foto bapaknya itu masih ada.
Ya, lu ini dulu raja yang memimpin saya. Ya, ternyata semuanya sudah berubah itu ya. Nah, itulah keutamaannya. Baik, kita lanjutkan ya. La yu'ammaru alfasanah ya. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzab ya. Dan tidak ya mereka atau dia bimuzahzih ya akan menjauhkannya minal azab, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ayyu ammar, sekiranya dipanjangkan umurnya. Artinya begini, andaikan Allah memanjangkan umurnya orang Bani Israel atau Yahudi dan orang-orang musyrik, maka itu tidak mengurangi azab yang akan menimpa mereka ya. Jadi umurnya pendek atau umurnya panjang bagi orang Yahudi itu sama saja ya, pembangkangannya itu. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha apa? Melihat apa yang mereka kerjakan. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi dalam surah Al-A'raf itu juga disebutkan apa buktinya Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh setiap manusia. Itu ditunjukkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bunyinya begini, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang apa? Jatuh ke muka bumi ini kecuali dalam apa? Pengawasan Allah, dalam penglihatan Allah. Ya. Dan juga tidak ada daun yang basah atau daun yang kering kecuali juga dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan apalagi amalan kita ya, perbuatan kita ya, itu semuanya dalam pengawasan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin ya. Jadi katakanlah ya, barang siapa yang menjadi ya musuh ya, musuh siapa? Bagi malaikat Jibril ya. Artinya orang-orang Yahudi ya, fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sungguh dia ya telah menurunkannya atas hatimu biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan, ya membenarkan lima baina yadayhi, bagi apa yang terdahulu, wa hudan, dan petunjuk, dan kabar gembira bagi orang mukmin. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Quran ini diturunkan oleh Allah musaddiq. Musaddiq itu apa? Membenarkan kabar sebelum Rasulullah. Artinya umat-umat terdahulu ya, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa ya, umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu dibenarkan semuanya lewat apa? Quran ya. Kisah-kisah Nabi Nuh ya, itu dibenarkan lewat Quran. Lima baina yadayhi, selain Quran itu membenarkan kisah-kisah zaman dahulu, wahudan ya, Quran itu sebagai apa? Petunjuk ya, sebagai hidayah dia, sebagai petunjuk. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, inna hadzal Quran yadullukum ala daikum wa dawaikum ya. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada kalian tentang apa? Obat, tentang penyakit, dan menunjukkan kepada kalian tentang obatnya ya. Penyakit yang ditunjukkan oleh Allah lewat Quran adalah apa? Az-dzunub, yaitu dosa. Jadi semua amalan perbuatan ya yang menjurus kepada dosa itu ditunjukkan oleh Allah di Quran. Ya, kita tinggal membaca dan menjauhinya saja. Contohnya apa di situ? Wala ta'kulu amwalal yatam, jangan makan harta anak yatim. Itu berarti memakannya tanpa dengan adil, tanpa dengan memilah harta dia sendiri dengan harta anak yatim, itu dosa. Yang kedua ditunjukkan dalam Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan
ya. Sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib, ya, itu termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka dijauhi. Kemudian apalagi larangan Quran? Uququl walidain itu Pak ya, durhaka kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffin, jangan mengucapkan kepada keduanya perkataan wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepada keduanya ucapan yang apa? Yang mulia, ya. Itu masih banyak lagi tentang jual beli, ya, harus ditulis walaupun kecil, tapi kalau sudah tak ikhlaskan aja nggak usah ditulis, nggak apa-apa gitu Pak ya. Tapi kok ini hutang, ya harus ditulis gitu ya. Ini itu bab jual beli. Karena apa? Jual beli berbeda dengan riba, ya. Jual beli berbeda dengan riba. Maka Quran mendetailkan dua perkara ini gitu ya. Kemudian juga bab pernikahan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu menikahi wanita yang musyrik sampai dia beriman. Ini hukum, ya. Jadi kalau kita punya anak perempuan, ya, mau menikahkan, ya, jangan dinikahkan dengan orang laki-laki yang musyrik. Laki-laki yang musyrik ini contohnya orang laki-laki yang tidak beriman kepada Allah, ya, yang menyembah selain Allah, itu laki-laki yang musyrik. Ya, wala amatu mu'minatun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ya, hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada apa? Ya, wanita yang musyrik meskipun dia menarik hatimu, gitu ya. Jadi itu hukum dalam pernikahan, gitu ya. Ini dalam hal muamalah yang lainnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam hal apa? Kebaikan dan ketakwaan. Surat Al-Maidah itu ya. Jadi kita tinggal lihat, oh ini tolong menolong ini kira-kira baiknya, ya. Oh ini ada hal perkara begini, kita diperintahkan tolong menolong, syariatnya ada. Tapi hal ini kira-kira mendapat murka Allah enggak? Kalau ini mendapat murka Allah jangan. Contohnya apa? Tolong menolong dalam membuat pil ekstasi contohnya, atau selundupan, itu kan tolong menolong, ya. Jadi tidak dibenarkan. Baik, kita lanjutkan ya. Wahudan, ya, sebagai petunjuk, membenarkan sebelumnya dan sebagai petunjuk. Wa busyra lil mu'minin, ya, dan Quran itu sendiri menjadi kabar gembira bagi orang mukmin, ya. Kenapa Quran menjadi kabar gembira bagi orang mukmin? Karena Quran menunjukkan keindahan, kenikmatan, ya, balasan bagi orang mukmin di surga, ya. Jadi kalau kita tanya ada 4 atau 5 macam itu mata air di surga. Apa itu Pak? Salsabila, ya. Kemudian apa lagi? Tafura, itu ya. Kemudian wa mizajuhu min tasnim, gitu ya. Itu semua adalah mata air yang ada di mana? Di surga, ya. Yang ditunjukkan oleh Allah dalam Quran, gitu ya. Kemudian makanan orang mukmin di surga itu ditunjukkan dalam Quran. Makanan orang-orang penghuni neraka juga ditunjukkan di dalam Quran. Nah, ini semuanya kalau kita baca, ya, menjadi apa? Busyra, menjadi kabar gembira. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka apa? Ya, kabar gembira, bagi mereka pahala yang besar, ajrun azim, gitu ya. Kemudian dalam juz 4 disebutkan juga innallaha la yudayyi'u imanakum, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan apa? Iman kalian. Nah, iman di sini maknanya adalah sholatikum, sholat kalian. Nah, pada waktu itu kan kaum muslimin sholatnya menghadap mana? Baitul Maqdis, ya. Kemudian turun ayat itu pas orang mukmin itu posisi sedang mana? Sedang rukuk itu Pak. Ada sahabat karena ayat itu turun, ya, langsung diputar oleh Rasulullah. Rasulullah langsung putar dan sahabat ikut muter semuanya. Ya, karena kiblatnya itu apa? Berubah, gitu ya. Nah, sholat yang dilakukan
Sebelumnya bagaimana itu hukumnya ya Rasulullah? Kita sia-sia. Maka turunlah ayat innallaha la yudayyi'u imanakum. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan apa? Iman kalian. Maknanya sholat yang pernah kalian lakukan dahulu itu tetap diberi pahala oleh Allah. Sebagaimana kalau ada orang kafir, ada orang kafir sebelum dia masuk Islam, amalan itu banyak Pak. Ya. Kok dilarang dia dapat hidayah masuk Islam gitu ya, dapat hidayah masuk. Terus bagaimana amalan dia itu yang baik dulu? Maka para ulama itu berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tetap pahala yang dia lakukan dulu sebelum dia Islam, karena dia sudah masuk Islam sekarang, beriman kepada Allah, maka tetap diberi pahala oleh Allah sempurna. Ya. Tapi ada orang yang amalannya itu masya Allah luar biasa gitu. Coba dia sampai meninggal dunia apa? Tidak beriman kepada Allah. Maka amalan itu menjadi apa? Habaan mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada apa? Faedah dan manfaatnya. Nah terus kalau orang mukmin ini beriman kepada Allah, tapi amalannya kecil, sedikit, ya. Kalau menurut kita itu mungkin nggak diperhitungkan, ringan banget. Maka bagaimana? Kata para ulama menyebutkan ya, maka timbangan orang mukmin, ya, kalau dia beriman kepada Allah, meskipun amalannya di mata manusia itu kecil, tetapi di hadapan Allah itu apa? Besar, gitu ya. Kenapa? Timbangannya itu adalah timbangan iman. Ya. Maka iman itu menimbang semuanya. Contohnya orang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahaladzim. Orang yang astaghfirullahaladzim itu tidak diazab oleh Allah. Ya. Ada yang bisa menunjukkan dalilnya? Dalam surat apa itu? At-Taubah atau Al-Anfal itu saja. Ya. Bunyinya gimana? Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab apa? Orang yang apa? Beristighfar kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada orang mukmin cuma amalan astagfirullah, dia tidak akan diazab oleh Allah. Ya. Karena mungkin masa lalunya apa yang dia lakukan ya, sehingga dia nggak sempat beramal yang lain kecuali ya Allah ampunilah aku ya Allah masa laluku ampuni ya Allah. Ya, astagfirullahaladzim. Innallaha la yu'adzibu qauman ya yastaghfiruna lah. Sesungguhnya Allah tidak mengazab sebuah kaum. Ya, dalam ayat itu wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun gitu ya. Al-Anfal itu ya. Ya. Allah tidak mengazab mereka selama mereka itu apa? Minta ampun kepada Allah gitu ya. Jadi itulah keutamaan apa? Istighfar itu ya. Baik, wa busyra lil mu'minin, kabar gembira untuk orang mukmin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, ya. Musuh malaikat, musuh rasulnya, dan musuh Jibril wa Mikail. Mikail ini kan malaikat yang memberi rezeki ya, Pak ya. Wa Mikail. Fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh untuk orang-orang yang apa? Kafir, tidak beriman. Jadi kalau ada orang memusuhi Allah, memusuhi malaikat Allah, memusuhi rasul-rasul Allah, bahkan mencela Jibril dan Mikail, maka orang ini menjadi musuh Allah. Ya. Orang ini juga menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian ya ayat-ayat secara jelas. Jadi Quran itu betul-betul wadih Pak, ya, jelas betul ya. Tinggal kita baca ya, kita fahami maknanya, kita buka tafsirnya ya. Akan menuntun kita kepada sebuah kebaikan ya. Wa ma yakfuru biha illal fasikun,
dan tidak ada yang mengingkari terhadap Quran ini, ya, kecuali orang-orang yang di dalam hatinya ada apa? Kefasikan, ya. Orang-orang fasik, ya. Orang-orang fasik itu sama mirip orang-orang zalim, melakukan sesuatu. Orang fasik itu contohnya begini, dia muslim tapi nggak sholat, itu fasik, ya. Dia muslim tapi bunuh orang dengan sengaja, itu fasik, ya. Dia muslim tapi hobinya minum, ya, itu fasik, ya. Illal fasikun, ya, kecuali orang-orang yang fasik, ya. Maka tidak heran kadang-kadang ada orang yang melanggar perintah Allah padahal sebetulnya dalam hatinya itu iman kepada Allah, cuma dia memusuhi orang yang apa? Mengingatkannya, ya. Itu babnya fasik, gitu, ya. Baik. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun, gitu, ya. Dan apakah setiap kali, ya, mereka itu berjanji, artinya orang-orang Yahudi itu berjanji dengan sebuah janji, nabadahu fariqum minhum, mereka itu melemparkannya segolongan dari mereka, ya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Artinya kalau mereka itu berjanji, janjinya itu cukup dibuang saja, sudah, nggak usah dilakukan, dicuek, ya. Artinya sudah, ini janji yang kemarin, nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Maka orang Yahudi itu adalah orang yang paling terkenal melanggar janji, ya. Saya masih teringat itu, ya, ketika terjadi peperangan Hamas dengan Gaza Palestina, itu, ya. Janji itu baru ditekan, itu kan, tahu-tahu besok berapa hari itu sudah diserang lagi, itu kan. Padahal janjinya adalah tidak mengadakan gencatan senjata, gitu, ya. Nah, itulah karakter mereka, ya. Ketika mereka kuat, maka nggak mungkin perjanjian ada di antara mereka. Tapi ketika mereka lemah, mereka minta janji damai. Itu terjadi ketika Rasulullah, ya, mengekspansi Bani Nadir dan Bani Qainuqa, itu, ya, kelompok kabilah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Baik, satu ayat lagi. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun, gitu, ya. Dan setelah, ya, ja'ahum, datang kepada mereka rasul, seorang utusan, min 'indillah, dari sisi Allah, musaddiqun, membenarkan, lima ma'ahum, terhadap apa yang ada pada mereka. Artinya setelah datang Rasulullah, ya, kemudian membenarkan apa yang ada di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, gitu, ya. Mereka itu apa yang dilakukan mereka? Nabada fariqum minal ladzina utul kitab, ya. Mereka itu melemparkannya, ya, segolongan mereka itu dari orang-orang yang mereka diberi kitab. Jadi orang-orang ahlul kitab itu tidak mengambilnya, bahkan mengingkarinya. Ini loh, Quran datang, nabinya juga datang. Itu mereka langsung tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena yang datang itu bukan dari jalur golongannya. Orang Yahudi itu apal, Pak, kitabnya itu. Ditunggu-tunggu nabi yang terakhir, mimba dismu Ahmad, itu, ya, dalam surat juz 28 saja, ya. Mimba dismuhu Ahmad falamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, ya, fariqum minhum nabada fariqum minhum, ya. Dan ketika datang nama Muhammad, pada waktu belum ada orang yang dikasih nama Ahmad atau Muhammad. Muhammad itu kan artinya terpuji atau mulia, gitu, ya. Bahkan di negeri Eropa itu nama terbanyak sekarang itu namanya Ahmad Muhammad, ya. Dan nama yang paling banyak dipakai oleh orang sedunia ini adalah nama Muhammad dan Ahmad, gitu, ya. Jadi kalau ada orang namanya Ahmad kok kelakuannya nggak pas, itu, Pak, ya, jangan disalahkan namanya itu, Pak, ya. Namanya itu doa orang tuanya untuk dia, ya. Ya, salahkan pendidikannya, gimana takdibnya itu, ya. Tapi nama itu terpuji, insya Allah membawa kebaikan, ya. Baik, kitab Allah wara'a dhuhurihim, kitab Allah ini di belakang mereka.
mereka lemparkan kitab Allah ini di belakang punggung mereka. Artinya mereka tidak memakainya, ya. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka itu tidak mengetahuinya, gitu ya. Padahal mereka itu memahaminya. Mereka bahkan ya'rifuna abna'ahum, ya. Mereka itu mengerti Rasulullah seperti mereka itu mengenal anaknya sendiri, ya. Jadi betul-betul faham siapa Muhammad, ya, siapa Ahmad, itu betul-betul ngerti. Siapa Quran itu ngerti, ya. Tapi mereka buang di belakang punggung mereka, mereka tidak mau mengambilnya, gitu ya. Karena Quran semua membredel, membuka apa kecurangan orang-orang Yahudi. Maka dulu saya pernah mendapatkan tidak ada dalam sejarah Islam yang bisa mengalahkan orang Yahudi kecuali dalam perjalanan Rasulullah SAW mengalahkan Bani Nadir, Bani Qainuqa. Sejak itu sampai hari ini, ya, orang Yahudi belum terkalahkan, ya. Masih membuat manuver bagaimana menghancurkan kaum muslimin. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah insyaallah yang kita sampaikan. Insyaallah di lain waktu kita masuk di bab ayat sihir dan kisah Harut dan Marut. Kalau bisa ini ada PR sedikit, ya. Ayat 102 wattaba'u ma tatlus syayatin sampai 105 itu dihafalkan, ya. Satu lembar itu Pak, ya. Cuma 2 ayat kok enggak panjang. Berapa ini? 1, 2, 3 ayat saja, ya, pendek insyaallah, ya. Satu muka gitu, ya. Itu ayat ruqyah Pak, ya. Ayat ruqyah, ayat penangkal sihir, ayat penangkal syaitan, ya. Kalau bisa ini dibaca, yang punya anak kecil selalu dibaca di sampingnya. Ketika menjelang sore hari ini dibaca di rumah, ya. Ketika di perjalanan bisa dipakai untuk wirid, ya. Ini ayat masya Allah luar biasa, ya. Kalau ada orang kesurupan bacakan ayat ini, ya, itu langsung syaitan atau jinnya itu langsung reaksi. Tapi biasanya dilihat dulu sopo sing bocor gitu. Ada itu Pak, ya. Seorang peruqyah itu diminta tolong untuk meruqyah orang yang sakit. Kata jinnya gini, siapa kamu? Saya hanya ingin membacakan Quran. Enggak, kamu aja masih gini kok mau bacain Quran gitu. Gitu Pak. Jadi dia tuh dijatuhkan di depan banyak orang. Kamu aja masih begini kok bacain Quran gitu. Ya Allah, itu syaitan menjatuhkan mental orang begitu. Tapi nggak apa-apa, bacakan terus. Gitu. Kamu aja masih merokok kok bacain Quran saya, katanya. Jinnya begitu, ya. Jadi jin itu memang manuvernya itu luar biasa, pintar dia. Makhluk yang tidak bisa dilihat, tapi setiap saat melihat kita. Maka ada orang yang setiap hari dilihat oleh jin, itu kan ada Pak. Yang kamar mandi dilihat syaitan, masuk rumah dilihat syaitan, ketika sedang suami istri dilihat syaitan. Siapa mereka? Orang yang tidak berdoa ketika beraktivitas, ya. Semuanya ada doanya. Berhubungan suami istri ada doanya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitani ma razaqtana. Ya, masuk kamar mandi ada doanya. Allahumma inni a'uminal khubuthi wal khaba'is. Itu doa. Kalau ini enggak terbaca, syaitan nimbrung, ya. Mau tidur enggak dongo, biasanya subuh itu motornya abot malah itu Pak. Apalagi hawanya dingin gitu kan Pak, ya. Selimutnya yang ditarik gitu, ya. Jadi syaitan itu memang kontribusinya besar dalam kehidupan orang, gitu, ya. Kontribusi yang buruk tadi. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qauli hadza, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.